Gak tahu, biar Allah yang balas aja deh. Aku nggak bisa berharap sama ibu-ibu hakim. Menurut aku ini udah zolim banget. Zolim. Ngelihat dinominalin semua tuh kayak, oh ternyata 9 tahun dia sama aku tuh. Aku cuma dijadiin ATM bersama, udah itu aja. Kembali jalani sidang gugatan cerainya terhadap Indra Aditya, tangis Cikita Medi pecah. Pasalnya ia dituntut mengembalikan mahar dan uang sebesar 938 juta oleh suaminya. Tuntutan tersebut diajukan Indra dalam gugatan balik atau rekonvensi pada sidang ke-7 yang beragendakan jawaban dari tergugat. Jadi saya disuruh bayar Indra 938 juta kawan-kawan. Aku bukan masalah nominalnya. Kok bisa? Pasangan yang dulu saya banggakan, saya support. Ya, bisa seperti ini. Ya, Cikita begitu kecewa dengan gugatan balik Indra. Pasalnya Cikita mengira sidang ke-7 hari itu, majelis hakim akan memutuskan gugatannya. Tapi nyatanya Indra lewat kuasa hukumnya justru memberikan kejutan tak mengenakan. Pihak tergugat itu menolak semua gugatan. Dia menyatakan bahwa mau bercerai, tapi di sini di rekonvensinya Pak Indra menyatakan menghukum aku untuk mengembalikan mahar. Padahal kan faktanya mahar saya yang dicuri. Dan kedua, Indra menghukum saya mengembalikan uang DP rumah sebesar 410.442.400.000 ditambah angsuran pembayaran kredit yang sudah terbayar sejumlah 528 juta. Karena yang menginginkan perceraian itu kan penggugat sendiri, dalam hal ini Cikita Medi. Boleh dong ketika suaminya mau digugat cerai karena dia menginginkan cerai, dia gugat balik. Balikin dong mas kawin saya yang sudah diserahkan. Memang sudah diatur di dalam rekonvensi. Masalah nanti dikabul atau tidak, itu nanti kewenangan majelis hakim yang akan mengabulkannya. Tak hanya kecewa, Cikita juga merasa nelangsa. Alasan Indra menuntutnya mengembalikan mahar dan uang muka berikut cicilan rumah karena menuduhnya sebagai yang tidak patuh atau nusyus. Dia itu bermain judi online. Saya tidak support dong tentu. Nah menurut dia itu bagian dari saya nusyus. Ya, dia dianggaplah itu nusyus. Padahal saya nggak pernah keluar sama lelaki lain tanpa dia. Dia bilang katanya saya tidak bisa dinasihati lagi. Dan ini adalah hukuman saya tidak dapat nafkah karena saya tidak bisa dinasihati lagi. Padahal setengah nyawa dia itu saya yang support. Mungkin rekan-rekan media juga bisa tahu ya, bagaimana kalau Cikita marah kan selalu seperti itu ya. Jadi di benak tergugat adalah Bang Indra selaku suami, ya merasa juga harga dirinya ketika kenapa sih setiap ada masalah selalu mengedepankan emosional gitu. Sebaliknya, Cikita menganggap Indra sengaja mengulur-ngulur waktu dan menuding suaminya itu berniat menjadikan perkara rumah tangganya sebagai bisnis untuk mencari keuntungan pribadinya. Gak tahu, biar Allah yang balas aja deh. Aku nggak bisa berharap sama ibu-ibu hakim. Menurut aku ini udah zolim banget. Zolim. Untuk Indra, lu kan cowok, ya tanggung jawab, pakai otak, ya jangan minta duit DP rumah ke kakak. Wah, ngerti nggak? Tak heran usai menjalani sidang, Cikita menyampaikan pesan menohok buat suaminya itu. Aku nggak takut sama hal apapun. Cuman pesan aja sama Indra, jangan terlalu jahat jadi orang. Jangan terlalu jahat jadi orang. Dah, itu aja. Takut ada apaan, cuma rumah sama mobil doang, udah kita kasih ke istri udah.
Saya cuma dikasih ATM kosong. Kontras dengan rumah tangga Cikita Medi dan Indra, komedian Bedu Selasa kemarin menjalani sidang gugatan cerai perdananya terhadap Irma Kartika Anggraini, istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bedu mengaku ia dan Irma sudah sepakat untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka secara baik-baik tanpa ada drama sedikit pun. Irma pun memilih absen dari sidang perdananya. Istri hari ini nggak datang. Emang Udah disepakati loh. iya emang nggak mau datang. Biar cepet aja selesai. Bukan biar selain biar cepet, ya biarin aja dah. Terserah dia mau datang mau nggak datang. Perpisahan yang secara baik-baik ini sudah disepakati antara Bang Bedu dengan istrinya untuk bisa mengembangkan pendidikan, pengasuhan anaknya nanti ke depan. Jadi perpisahan ini dilakukan secara baik-baik. Untuk urusan hak asuh anak, Bedu dan Irma juga sepakat mengasuh ketiga anaknya bersama dengan Irma. Bedu pun tak mempersoalkan harta gonogini dan merelakan rumah dan mobilnya buat Irma sejak angkat kaki dari rumah. Udah beda apaan, cuma rumah sama mobil doang, udah kita kasih ke istri udah. Semuanya Udah semua kasih ke istri. Saya cuma dikasih ATM kosong. Hak asuh anak. Hak asuh anak ya kita bikin enak aja lah. Kita akan sama-sama membesarkan, didik, merawat, memberikan kasih sayang tanpa berkurang sedikit pun. Walaupun rumah tangganya kandas setelah 15 tahun lamanya, Bedu menolak disebut gagal jadi kepala keluarga. Komedian bernama asli Harapdu Tohar itu menilai perceraian ini sebagai perjalanan hidup yang harus ia lalui. Kalau jadi kepala rumah tangga saya nggak merasa gagal, cuma ngerasa kurang beruntung. Beda gagal sama kurang beruntungnya. Kalau kurang beruntung kan bisa dicoba lagi. Semalam ketemu sama Andre, tiba-tiba disalamin sama Andre. Selamat, satu kantor, kalau kerjaan satu kantor. Ya udah sayang kami di kehidupan, hidup harus terus dijalani. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan aku. Kemunculan Nisa Sabian belum lama ini dengan bentuk tubuh yang lebih berisi, ditambah lagi dengan bagian perutnya yang menonjol. Didukung pula dengan pakaian gombrongnya membuat spekulasi jika Nisa tengah hamil anak pertama. Kebenaran kabar kehamilan ini pun masih menjadi teka-teki besar dan membuat banyak masyarakat penasaran. Namun menanggapi rumor ini, Haji Komar ayah Nisa justru membantah dan menegaskan jika Nisa belum hamil. Mau konfirmasi Pak, soal kabarnya Nisa katanya hamil, bener gak sih Pak? Belum ya Pak? Berarti bukan ya Pak ya, bohong ya Pak? Ada berita atau ngomong-ngomong dari ibunya, bapaknya nggak ada menceritakan anaknya akan punya cucu dari Sabian, Nisa Sabian. Ya mudah-mudahan doanya aja, mendoakan bahwa dia ada keturunan dari Nisa Sabian. Tapi resmi dia memang menikah kan, bukan nikah siri atau itu nikah resmi. Jawaban sang ayah ini membuat netizen kesal dan juga curiga jika sang ayah hanya menutupi kehamilan putrinya saja. Sama seperti ketika Nisa dulu menikah dengan Ayus. Bahkan netizen mulai kembali mengungkit bagaimana sang ayah pasang badan untuk Nisa dan bersumpah jika semua isu perselingkuhan tidaklah benar. Ya kalau ngedengar itu memang ya seperti itu ya. Tapi itu kan halnya pribadi. Itu rumah tangga mereka. Kan sudah pada tahu sebelumnya. Ya sebagai orang tua siapa ya yang nggak menjadi pikiran, tapi ya apa boleh buat. Kalau memang ini harus terjadi umpamanya, kita harus bisa menghadapi segala sesuatu, menyikapi yang sabar, yang tenang. Ada. Berkarya terus. Iya harus memaafkan. Karena kan susah manusia, Allah aja bisa maafin manusianya, masa sama manusia nggak maafkan. Allah maha baik, pasti ada sesuatu di balik semua yang pernah aku rasain gitu aja. Hidup harus tetap berjalan, masa lalu ya udah masa lalu. Sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak. Yang jelas proses hukum terus berlanjut
Jadi tidak ada kata damai. Siapapun yang salah harus ditindak secara hukum. Dan kami datang ke sini memastikan bahwa proses hukum itu ternyata berjalan. Babak baru kasus dugaan penganiayaan yang menimpa pegawai Hanung Bramantyo dan Saskia Meka masih terus bergulir. Keduanya bahkan terus mengawal kasus ini yang masih dalam proses hukum hingga nanti tuntas. Senin malam kemarin mereka pun mendatangi markas Denpom Jaya 2 di Cijantung, Jakarta Timur, guna mencari titik terang seputar kelanjutan kasus yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Jadi kan komandannya secara langsung tadi bertemu dengan saya, silaturahmi ke tempat saya. Ya, setelah menelpon waktu di Mekah kan dia teleponan ke saya. Terus kemudian pada saat saya kembali, kemudian beliau punya inisiatif untuk langsung nyamperin saya. Di mana Mas Hanung berada saya akan samperin. Tadi samperin dan secara institusi meminta maaf. Bukan pelakunya yang minta, tapi diwakili oleh komandannya. Kita katanya nggak boleh ketemu sama pelaku sampai nanti di pengadilan. Memang sudah ditahan dan proses itu ternyata nggak cepat. Aku juga baru tahu. Mau dengan udah ada saksi, udah ada bukti, ada proses yang harus dijalanin sampai maksimal 120 hari. Pasalnya masih kemungkinan adalah penganiayaan. Satu sisi Hanung dan Kia lega karena pelaku sudah ditahan dan dalam proses hukum secara militer. Namun di sisi lain keduanya khawatir lantaran Kala ditetapkan menjadi saksi kunci kekerasan yang menimpa Faisal pegawainya. Ternyata Kala juga tetap harus diperiksa sebagai saksi. Cuman alhamdulillah karena anak di bawah umur masih 12 tahun nanti akan cari tempat yang nyaman buat dia di wawancaranya, terus akan didampingi sama KPAI. Udah kita bawa ke psikolog juga, terus ya emang aku juga nggak nyangka ternyata traumanya buat dia cukup dalam ya. Terus ya sekarang mendampingi, makanya kalau Mas Hanung segera pulang, harusnya kita baru pulang tanggal 2 Oktober, tapi akhirnya kita mempercepat pulang di tanggal 28, karena emang kita sadar bahwa Kala butuh kita gitu. Jadi pas kemarin juga sekarang tidurnya lagi aku temenin dulu, aku bawa jalan-jalan, bawa apa, pokoknya mendampingi dulu. Aku pulang dia bilang, kok aku ketemu Biamabi aku langsung capek ya, langsung pengen tidur gitu. Yang biasanya dia nggak bisa tidur, akhirnya tidurnya langsung nyenyak, terus akunya dipegangin gitu. Jadi kayak, oh emang dia butuh kita. Gara-gara insiden ini, Hanung dan Kia pun mempercepat jadwal kepulangan umroh. Ironisnya lagi karena kepulangan mereka yang mendadak, membuat rombongannya gagal visit ke Palestina. Insiden ini menjadi ujian terberat bagi keduanya. Terus terang ini adalah umroh yang paling berat buat saya. Karena ya betul-betul nggak boleh bereaksi, nggak boleh emosional, nggak boleh marah. Sebenarnya kami kan harus masuk ke Aqsa. Ketika kami memutuskan batal ke Aqsa, itu efeknya besar sekali. Karena kalau kita apply visa ke Palestina, ada 20% orang yang nggak jadi masuk, walaupun ketika visanya udah di-approve, satu rombongan nggak bisa berangkat, nggak bisa masuk ke dalam. Dan ini satu rombongan gagal karena kami pulang. Karena kami harus pulang, kami nggak jadi ke Aqsa. Jadi beban mental kita tuh kayak ada orang yang kita rugikan. Aksi Ricis sebenarnya menyindir halus sang mantan yang belakangan sedang dimabuk asmara. Lantas benarkah aksi flexing tipis-tipis sengaja dilakukan untuk menyindir dan membuat sang mantan suami Tekurian menyesal? Yang pasti Ricis begitu excited saat mobil baru miliknya datang. Kita berpelukan, semoga kamu bisa membawa keberkahan, rezeki yang lancar, perjalanan yang mulus.